Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa di channel DGRE Custom Bekasi. Kalau yang baru lihat channel kami, perkenalkan dulu, nama gue Abdul Rufiat sebagai owner DGRE Custom Bekasi. DGRE Custom Bekasi adalah bengkel motor custom. Tapi kita nggak hanya motor custom, tapi kita juga menyediakan service maintenance atau perawatan motor custom, spare part motor custom, dan juga helm custom. Untuk lengkapnya bisa cek di IG kami di DGRE Custom Bekasi. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita bahas hasil garapan kami. Garapan kami kali ini adalah Kawasaki W175. Motor yang udah klasik tapi banyak dapat sentuhan modifikasi atau sentuhan custom. Oke, ini dia garapan kami Kawasaki W175 yang mungkin cukup banyak digandrungin untuk para modifikator sekarang atau custom sekarang, karena emang frame dan bentuknya udah oke banget, udah klasik. Cuman banyak para pengguna atau owner dari Kawasaki W175 yang merubah atau modifikasi ataupun custom. Nah, kali ini kita mengcustom Kawasaki W175 yang terinspirasi dari Royal Enfield dan juga dari BMW. Jadi ada dua gambar dari konsumen yang dikirim ke kami dan kita jadikan patokan inspirasi. Jadi nggak 100% sama, cuman jadikan patokan inspirasi. Jadi tetap ada sentuhan-sentuhan yang beda, nggak akan 100% sama kayak Royal Enfield ataupun 100% motor BMW. Jadi tetap ada sentuhan khususnya. Biasanya untuk bengkel-bengkel custom pasti punya ciri khas tersendiri, apa dari frame dan lain-lain. Ini termasuk modifikasi yang cukup cukup banyak digemarin, tetapi si owner harus rela untuk memotong rangka bagian tengah ini sampai ke bagian belakang, dan itu nggak semua dari owner Kawasaki W175 untuk menerima atau berbesar hati untuk mengcustom. Jadi udah kelihatan sekali rangka bagian tengah sampai ke belakang itu rombak total. Ada sentuhan nih. Nah, ini udah ada terlihat. Ini bentuk custom. Spakbor juga kita custom menyesuaikan. Dari jok juga udah kelihatan. Tapi dari bagian depan dari tengah ke depan masih original dari Kawasaki W175. Dari bagian belakang, atas bagian belakang itu dari spakbor. Spakbor kita pakai plat galvanis dengan ketebalan 1,4. Nah, ini cukup tebal untuk 1,4 mm. Untuk sennya kita juga menyesuaikan request dari konsumen. Ini adalah aftermarket. Nah, aftermarket sennya cukup besar. Ya, jadi kelihatan klasik dan ada sentuhan chrome-nya. Untuk stop lamp, ini stop lamp original dari Kawasaki W175, menyesuaikan dengan tempatnya atau bracket dari stop lamp dan sennya. Nah, berikutnya jok ini 100% custom. Ini terinspirasi dari Royal Enfield dengan tatakan jok menggunakan plat juga galvanis 1,4. Kulit jok kita selalu menggunakan bahan yang cukup berkualitas dengan merek MBTEC. Nah, dan kita juga menggunakan ini ada tipe garis dengan press. Modelnya press karena untuk menghindari rembes saat dicuci atau hujan. Ada yang pasti lebih terlihat klasik atau terlihat lebih manis jika full jahitan. Tetapi ada resiko yaitu rembes saat dicuci atau musim hujan. Karena konsumen untuk menghindari rembesan, maka kami gunain yang model press. Oke. Ini menggunakan spiral atau per jok dengan ketinggian 8 cm. Ya, ketinggian 8 cm. Untuk bodi samping ini custom. Karena frame-nya udah dirubah, maka filter
dari karburator nggak bisa dipasang, yang originalnya nggak dipasang, maka kita ganti dengan yang model aftermarket. Nah, penggantian dari filter karburator juga jangan sembarangan. Biasanya ada yang harga 30-an ribu, 50-an ribu, kami tidak rekomendasikan. Nanti berkemungkinan berbet untuk settingannya kurang nyaman. Gunakan yang merek-merek agak lumayan. Biasanya harganya sekitar 150-an ribu. Nah, bagian depan juga rubahannya nggak terlalu banyak sebenarnya. Ada di stang. Stang ini terinspirasi, ini stang custom, terinspirasi dari stang motor BMW model jadul ini. Ya, jadi kayak sepeda ontel. Kalau kita ngelihat itu agak mirip ke sepeda ontel. Spion aftermarket. Ya, ini banyak dijual di marketplace. Sennya sama dengan sen bagian belakang. Dan ada bagiannya agak unik di bagian headlamp. Kita kasih pakai topi biar lebih kelihatan klasik. Ya, jadi konsumen juga request untuk ini. Ini harus ada katanya. Walaupun ini tetap menggunakan headlamp original, kita kasih tambah aksesoris topi atau pad headlamp biar terlihat lebih klasik. Oke, mungkin bagian atas itu aja. Kita nanti ke bagian kaki-kaki. Oke, kita bahas bagian bawah ya, bagian kaki-kaki dan pendukungnya. Udah, kita ke bagian velg dan ban. Ini juga ada rubahan. Karena untuk Kawasaki W175 bagian kaki-kakinya kalau original itu cukup kecil dibanding dengan frame dan mesinnya. Jadi biasanya konsumen merubah di bagian kaki-kakinya. Untuk custom kali ini kita ganti velg bagian belakang merek Verosi warna hitam dengan ukuran 317 ya, jadi ukurannya 300 dengan ring 17 ya. Untuk bannya kita gunakan ban Swallow Classic ya, Swallow Classic dengan ukuran 417 ya. Jari-jari juga jari-jari hitam sesuai request konsumen. Kita gunakan merek TDR ya. Untuk sok belakang kita masih menggunakan sok originalnya, karena sok originalnya ukurannya nggak terlalu panjang, sekitar 32 cm ya, atau ukuran 320 mili. Jadi kita nggak rubah dan masih oke dengan tampilannya. Terus bagian swing arm juga kita masih pakai bawaannya, pakai originalnya, jadi nggak ada rubahan di bagian swing arm ya. Bagian arm itu kita nggak rubah, jadi masih aman. Untuk ukuran ban dan velg ini itu masih aman ya. Oke, ini knalpot kita juga custom, jadi biar menyesuaikan. Jadi bagian knalpot kita custom agak mirip-mirip knalpot Royal Enfield, tetapi kita kasih laser dengan tulisan W175, Kawasaki W175, biar nggak hilang identitasnya. Pingin dengar suaranya knalpot? Kita dengar suaranya. Ini cukup lembut tapi merdu. Yuk. Oke, kita bahas di bagian depan untuk kaki-kakinya. Kaki-kakinya juga rubahannya sebenarnya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu ekstrim. Hanya rubah di bagian velg dan ban. Ya. Untuk velg kita pakai ukuran 250/17 dan ban 350/17. Ya. Ban juga merek sama dengan bagian belakang Swallow Classic. Jari-jari juga sama dengan belakang dengan merek TDR. Nah, untuk bagian spakbor kita custom tentunya dengan plat
yang kami sebutkan tadi, yaitu 1,4 mili yang cukup tebal ya. Untuk pengereman dan lain-lain masih utuh. Paling kita kasih tambahan pemanis bagian ini ya, pemanis untuk pelindung mesin ya, dan juga agak terlihat lebih klasik. Nah, jadi sebenarnya perubahan ini nggak terlalu ekstrim, cuman ada beberapa ekstrimnya sebenarnya hanya di pemotongan sebenarnya, di pemotongan rangka yang nggak semua owner Kawasaki W175 menerima untuk potong rangka. Oh, lupa ada satu lagi di bagian finishing. Ini full repaint. Nah, kita full repaint ini juga sesuai request dari konsumen dengan hitam dan list silver. Kita menggunakan cat berbahan PU. Dan pernis kita menggunakan pernis Siken, jadi agak kelihatan lebih glowing. Nah, oke, mungkin itu aja. Nanti kita lihat test drive-nya dan kita dengarkan suara dari knalpot custom-nya. Untuk review kali ini mungkin cukup. Kalau ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan, bisa follow IG kami, DGR Custom Bekasi, bisa WA atau DM, di situ lengkap. Ya. Jadi, dan ini biaya juga nggak terlalu mahal, nggak sampai jual tanah lah ya. Kisaran 10-an juta aja. Jadi kalau mau tanya-tanya silakan WA atau DM di Instagram kami. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.